sini, maka mereka adalah price maker, artinya monopolis di bidang yang berbeda. Oke, kemudian, perusahaan dikatakan sebagai monopoli kalau mereka adalah penjual tunggal dari suatu barang dan barang itu tidak punya substitusi yang dekat. Jadi artinya, misalnya saya bicara apa ya, ya listrik ya, listrik bisa nggak diganti dengan ini, penerangan misalnya dengan lampu di tembok apa, lampu minyak gitu, bisa untuk penerangan tetapi itu bukan close substitute ya. Ya misalnya kemudian dengan lampu penerangan minyak kita tidak bisa nge-charge HP kita, kemudian kita juga tidak bisa bikin, apa, baking-an ini ya, kue dan sebagainya bisa, tapi itu kompor, lain lagi ya di sini. Sehingga dikatakan di sini tidak punya substitusi yang cukup dekat, untuk menggantikan produk itu. Sehingga, perusahaan penghasil barang atau jasa itu dikatakan sebagai, monopoli. Nah kemudian bagaimana monopoli ini muncul? Nah, fundamental penyebab terjadinya monopoli ini adalah yang disebut dengan barriers to entry. Jadi, ada hambatan untuk masuk ke dalam industri, ya. Hambatan masuk itu bisa berasal dari macam-macam. Misalnya nih, satu, ownership of a key resource. Misalnya ada seseorang yang dia punya sumber daya kunci untuk melakukan produksi suatu barang atau jasa. Yang kedua adalah bahwa government itu memberikan pada sebuah perusahaan tunggal ada exclusive right, ada hak eksklusif untuk memproduksi suatu barang. Jadi ini karena diberikan oleh pemerintah. Ketiga, bahwa monopoli ini bisa muncul kalau suatu perusahaan itu mereka punya ini, struktur biaya yang sangat efisien dibandingkan dengan yang lain. Sehingga, eee, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam pasar itu karena belum-belum mereka sudah kalah harga dibandingkan dengan, tadi perusahaan yang ada. Jadi misalnya katakan bisa jadi itu diproduksi oleh semua orang, tetapi ketika seseorang bisa memproduksi katakan tadi ya telur dengan biaya 10.000 sementara orang yang lain 15.000. Nah, ini kemudian bisa juga menjadikan bahkan pada satu saat ini yang teknologinya itu bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi karena, sebuah perusahaan bisa melakukan dengan biaya yang efisien, maka dia berpotensi untuk menjadi monopoli, ya. Oke, jadi ada 3 sumber di sini, kemudian kita lihat ya, meskipun ownership ini merupakan a key resource, ownership of key resource ini merupakan potensial source of monopoly, tetapi pada prakteknya ini, agak jarang ya, jarang bahwa, ada satu sumber daya yang kemudian dikuasai oleh seseorang. Karena misalnya di Indonesia ini dalam undang-undang juga diatur bahwa sumber daya yang, apa, berperan pada kesejahteraan orang banyak itu diatur dengan undang-undang dan tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Katakan misalnya bahwa danau, kemudian lautan itu karena saking kayanya begitu ya, seseorang membeli semua danau, sumur-sumur yang ada di Indonesia. Nah, ini juga jarang sekali ada seperti ini. Dan yang kedua, kita bisa lihat bahwa government itu juga bisa memberikan hak eksklusif untuk kepada sebuah perusahaan untuk memproduksi satu barang. Nah, ini biasanya karena mereka punya paten. Makanya kalau misalnya ada orang yang menemukan ada satu temuan atau ada misalnya buku ya, copyright gitu ya, misalnya saya menulis buku, maka, saya pun mengajukan paten, karena apa yang saya kerjakan ini merupakan hal yang harus dilindungi. Banyak ini juga peneliti-peneliti melakukan temuan-temuan dan, mereka melakukan publikasi dan tidak ingin bahwa ini digunakan oleh orang lain yang tidak melakukan riset itu, maka mereka patenkan. Nah, paten dan copyright ini, di dalam, hukumnya, hukum misalnya paten dan, copyright ini adalah, 2 hal yang menjadikan contoh bahwa government itu bisa memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan, satu kegiatan, produksi. Misalnya kalau kita lihat di buku, apa ya, buku kalau
buku ekonomi ini Menkyu itu biasanya juga ada ini ya, copyright law-nya ya, bahwa tidak boleh di-copy ya meskipun, kalau e-book-nya itu kemudian jadinya di-copy-copy ya. Nah, ini memang kelemahan di digital bahwa, itu bisa di-copy. Tetapi sebetulnya itu harusnya ada copyright law, tetapi ada juga bahwa mereka memberikan kesempatan ketika ini digunakan untuk kepentingan pendidikan itu boleh digunakan ya. Karena mereka misalnya UGM sudah membayar pada satu provider tertentu sehingga kita bisa akses buku-bukunya. Oke, kemudian ada yang disebut dengan natural monopolies. Suatu industri dikatakan natural monopoly kalau misalnya single firm tersebut bisa supply a good and service pada seluruh market dengan cost yang rendah, kemudian dibandingkan dengan dua atau perusahaan yang lainnya. Jadi mereka betul-betul memang bisa menyediakan harga yang terendah gitu ya dibandingkan perusahaan yang lain ya. Nah, ini bisa muncul tadi karena ada economic of scale. Jadi ini alasan yang ketiga, ketika seseorang sudah economic of scale-nya itu menjadi besar, maka mereka menjadi relevan untuk menjadi natural monopoly di dalam satu market ya. Kemudian kita lihat di sini Eee, economic of scale ya. Jadi artinya begini, kalau Anda lihat dari sini, average total cost itu dia akan turun kalau jumlah yang diproduksi itu banyak. Katakan saya misalnya akan produksi di ini ya, Anda bisa lihat ya, tanda panah di apa, di kursor saya ini, maka cost-nya kita bisa lihat ini pada, cost tertentu, tetapi kemudian kalau misalnya semakin banyak quantity yang saya produksi di sini, let's say saya ambil hampir yang di ujung, maka kita bisa melihat bahwa cost itu akan turun dari cost satu ke cost 2 sehingga ini dikatakan bahwa economic of scale yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ini akan menjadikan, peluang bagi perusahaan itu untuk menjadi monopoli ya, natural monopoly. Nah, kemudian kita melihat di sini bedanya monopoli dan competition. Monopoli ini biasanya ini, tadi juga sudah saya sebutkan bahwa sole producer, jadi dia produsen tunggal. Kemudian, untuk demand curve-nya, mereka faces a downward sloping demand. Jadi demand-nya itu akan bertambah ya, turun ya, dia bertambah kalau misalnya, eee, harga itu turun. Jadi kalau harganya turun, price-nya turun, maka demand-nya itu akan bertambah. Sehingga disebut downward sloping demand curve. Kemudian monopoli ini adalah price maker, kemudian mereka biasanya akan melakukan turun harga untuk increase sales karena ya memang mereka adalah penjual tunggal dan nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya biasanya untuk mendapatkan keuntungan maksimal maka di sini monopoli itu akan memproduksi pada jumlah lebih kecil dari yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Sehingga once mereka doing, price reduction di sini, maka sales itu akan meningkat karena orang ingin produk itu lebih banyak dan selama ini para monopolis itu memproduksi pada quantity kurang dari apa, jumlah yang diinginkan oleh, masyarakat. Nah, kemudian kita lihat, kebalikannya di sini adalah competitive firm. Ini adalah, pasar di mana, atau firm di sini adalah hanya salah satu perusahaan yang ada di antara sekian banyak perusahaan lain yang memproduksi barang yang sama. Nah, ini kita ingat di minggu yang lalu, eee, pada long term mereka akan, faces ini ya, horizontal demand curve. Jadi berapapun barang yang diminta dia harganya tidak akan berubah. Ini kalau kita sudah bicara pada, jangka panjang. Kemudian, berikutnya ini adalah price taker. Mereka adalah price taker karena not anyone in the market itu yang bisa, intervensi harga. Kemudian ketika mereka menjual barang, baik, jumlah besar maupun jumlah kecil, itu harganya sama. Contoh, kalau kita lihat beberapa produk pertanian, ada petani yang bisa jual,
1 kuintal gabah begitu dengan yang jual 1 ton gabah atau mungkin 10.000 ton gabah, kurang lebih harganya adalah sama. Ya tidak persis sama, tetapi kalau dalam hitungan ekonomi dikatakan kurang lebih sama, ada range harganya yang beda sekali, bedanya itu lebih pada misalnya karena biaya bongkar, kemudian biaya pengiriman dan sebagainya. Tetapi harga pokoknya itu kurang lebih sama. Makanya dikatakan sells as much or as little itu at the same price ya. Jadi harganya ini sama. Sehingga kita bisa lihat di sini demand pada competitive firm, demand curve di sini, maka kita bisa lihat ini horizontal, kemudian kalau pada monopolis dia akan apa tadi downward sloping demand ya. Jadi turun ya. Oke, karena mengapa ini terjadi ya karena dia the only one produsen yang ada di dalam market. Sehingga ketika harganya turun maka makin banyak orang bukan makin banyak. Permintaannya itu akan kuantitinya akan semakin tinggi karena nanti kita juga melihat bahwa jumlah yang ditawarkan oleh produsen itu di bawah dari apa yang diinginkan oleh konsumen. Dan kembali lagi di sini adalah bahwa hmm, kok hilang ya saya? Bahwa ya, kita lihat ya, di sini bahwa harga semakin tinggi harga maka jumlah orang yang mampu untuk melakukan pembelian itu, akan semakin sedikit. Oke, gitu deh kalau sudah tua itu tiba-tiba saya mau ngomong apa ya lupa. Oke, nah ini kemudian bagaimana revenue dari monopoli, kita bisa lihat total revenue itu, sama ya, total revenue apa, TR. Nah, TR itu sama dengan P kali Q, kemudian average revenue ini AR, TR dibagi Q sama dengan ini adalah price-nya, kemudian marginal revenue adalah delta TR, delta Q. Minggu yang lalu kita sudah ya, ketemunya adalah MR. Nah, ini sama seperti di minggu yang lalu. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, bahwa marginal revenue, kalau di kemarin tuh kita sama marginal revenue-nya. Nah, kita bisa melihat di sini adalah bahwa semakin turun harga tadi dari downward sloping demand tadi, maka kita bisa lihat kalau harganya turun maka makin banyak orang yang mau gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat dampaknya adalah bahwa marginal revenue-nya itu dia akan lebih kecil dibandingkan dengan harga ya. Oke. Ya, makanya dikatakan bahwa marginal revenue is always less than the price of its goods karena ini downward sloping demand tadi ya. Kemudian ketika monopoli drop the price to sell one more unit ini maka revenue-nya yang diterima ya akhirnya akan turun karena harganya turun tadi ya. Karena harga ketika mereka ingin mendapatkan jumlah yang lebih, maka dia harus menurunkan harga sehingga tambahan revenue itu betul-betul dari quantity sold, not the price ya. Ini beda dengan yang kemarin. Oke, karena di minggu yang lalu kita diskusi tentang pasar persaingan sempurna. Baik, kita konsentrasi di sini ya, karena kuis Anda itu nanti dari sini. Nah, ini kita lihat bahwa pada saat monopoli increase the amount it sells, it has to effect on revenue. Jadi kalau menjual itu kan ada dua hal ya, price dan key. Nah, kalau mau menjual banyak, P-nya itu pasti dia akan turun, tetapi key-nya itu akan naik. Sehingga sumber revenue ini adalah dari tambahan key, karena P-nya dia akan menjadi lebih rendah. Nah, kira-kira seperti ini demand dan marginal revenue curves dari pasar monopoli. Kemudian kita bisa lihat di sini ini adalah marginal revenue, sehingga tadi yang ada di tabel tadi kalau digambarkan seperti ini ya, MR-nya, kemudian demand atau average di sini sama dengan average revenue-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan marginal revenue ya. Atau average revenue itu kan sama dengan price, sehingga dikatakan bahwa marginal revenue-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan harga pada pasar monopoli. Oke, ini if monopoly wants to sell more, it must lower price. Oke, kemudian price falls for all units sold. Jadi
price itu akan turun kalau misalnya kita mau jual semuanya, maka kita harus turunkan harga supaya tadi, supaya orang oke yang tadinya hanya bisa beli dua, kemudian karena harga diturunkan, ada orang yang tambahan orang yang kemudian membeli satu unit dan seterusnya sampai akhirnya eh, terjual semua sehingga dikatakan mengapa mengapa ini marginal revenue ini kurang dari price-nya ini ya karena ini tadi downward sloping demand ya. Oke, kemudian kita lihat di sini profit maximization ya. Monopoli akan berusaha untuk memaksimumkan profit. Ya, sama ya saya rasa di sini bahwa semua perusahaan di sini tujuannya adalah maksimisasi profit. Kemudian producing the quantity in which oke. Nah, pada titik mana maka sama hukumnya yaitu maksimisasi profit itu terjadi pada saat MR sama dengan MC. Yang kemudian kalau kita lihat di competitive market itu sama dengan price ya. Tetapi di sini kita lihat tadi price-nya adalah above the marginal revenue ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa demand curve itu digunakan untuk menetapkan harga ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa marginal cost, marginal revenue bertemu, maka ini adalah titik optimum untuk menetapkan berapa sih sebetulnya key yang harus diproduksi untuk menetapkan dengan harga tertentu. Nah, kira-kira nanti di sini ini titik A ya. Oke. Terus ini adalah intersection of marginal revenue curve dan marginal cost untuk menetapkan titik di mana kita akan mendapatkan profit maksimisasi quantity. Kemudian kita punya demand. Tadi kita lihat bahwa demand atau average revenue atau price di sini itu above the marginal revenue sehingga kita tarik di sini garis ini ke atas ini untuk menetapkan harganya itu berapa. Nah, ini kira-kira. Nah, makanya kalau kita lihat di sini bahwa monopoly price itu hmm, harganya dia tidak nanti ya di slide berikutnya aja. Dia tidak akan ada kuantiti yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi pada kuantiti tertentu lebih pada keuntungan maksimal yang maksimum yang bisa dia dapatkan ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, bisa dipahami apa sulit? Oke, Oh, tidak izin ada. bertanya. Kenapa? Tadi izin bertanya. Tadi yang slide sebelumnya yang profit maximization itu maximize profitnya itu saat MR sama dengan MC ya, Bu? Ya, Tapi ya. price-nya saat dia di bawah revenue-nya. Karena kalau kita di competitive market itu kan price sama dengan marginal revenue, sama dengan AR dan sebagainya. Nah, kita kan lihat di sini bahwa demand-nya itu dia tidak horizontal, tetapi dia downward sloping demand. Sehingga tadi kita bisa melihat bahwa price-nya itu di atas dari, kita lihat di sini, ini sebetulnya kan titik kurva ini hasil dari tadi, apa, tabel. Nah, dari tabel tadi, kalau digambarkan kurva, kita bisa melihat bahwa demand-nya itu di atas dari marginal revenue. Oke? Nah, kemudian untuk menetapkan mana bahwa berarti marginal revenue ini harus berpotongan dengan marginal cost. Tetapi tidak di garis ini karena di sini ada demand-nya itu di atas dari marginal revenue. Sehingga kita tarik dulu ke demand, baru kemudian kita lihat, kita dapatkan monopoly price. Jadi beda dengan apa? Dengan di competitive market karena tidak ada seorang pun yang bisa menetapkan harga di dalam ini. Sehingga tadi kalau di pasar persaingan sempurna itu didapatkan bahwa demand-nya itu dia horizontal. Itu di slide sebelumnya. Oke, gitu Elizabeth. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke.
Oke, kita lihat di competitive firm. Nah, ini ya, tadi pertanyaan Elizabeth itu, mengapa kok bisa beda, Bu? Karena di competitive firm P itu sama dengan MR sama dengan MC. Sementara kita lihat di sini P atau yang tadi apa? Yang kita gunakan tarik untuk demand-nya itu dia lebih besar daripada MR sama dengan MC. Sehingga tadi harganya itu beda. Sementara kalau di pasar persaingan sempurna, kemudian dia akan ketemu, sebentar saya kembali di sini, ketemu dan mungkin dia akan di sini kuantitinya. Sehingga harga yang diambil oleh masyarakat itu dia tentu saja dia akan lebih rendah dari harga para monopolis gitu ya. Oke, jadi harus diingat satu poin penting di sini bahwa all profit maximizing firms itu mau dia di pasar apa MR sama dengan MC. Hanya bedanya pada competitive firm di sini P-nya itu adalah sama dengan MR dan MC, sementara pada monopoly firm di sini P-nya itu lebih besar dibandingkan dengan MR dan MC. Ya, oke. Ya, nanti Anda caranya belajar itu adalah Anda sudah terima ini ya PowerPoint atau ada bukunya di sebelahin nih di laptop Anda sebelahin gambarnya kompetitif, kemudian urutannya seperti apa, kemudian dari sana kita akan punya pemahaman oh gini toh kalau yang kompetitif dan yang monopoli. Ya, basisnya adalah bahwa monopoli mengapa bisa seperti itu karena dia the only producer di dalam satu market dan tidak ada barang yang bisa mensubstitusi. Ya, contoh misalnya ya listrik mati nih ya, misalnya hujan kemudian listrik mati ya udah habislah kelas kita gitu ya. Bisa karena mungkin wifi saya terhambat, kemudian I don't know kalau yang menggunakan sinyal HP itu mungkin tidak masalah, tetapi paling tidak ada beberapa problem yang tidak menjadikan kelas itu kemudian bisa maksimal gitu ya. Sehingga dikatakan bahwa tidak ada substitusi yang sempurna untuk produknya PLN gitu ya. Kemudian sama mungkin apa lagi ya? Mungkin ada beberapa di Indonesia yang mereka lebih monopoli, tetapi uh, dan kalaupun ada substitusi, sebentar ya, saya itu sendirian di rumah kayaknya ada orang ketuk. Wait ya, sorry. Ya, Pak.
Oke, mohon maaf ya. Oke, profit equal, oke. Nah, ini monopoli profit ya. Jadi keuntungan dari para monopolis itu seperti apa? Rumusnya sih sama ya. TR min TC begitu. Kemudian profit per unitnya itu maka ya kita bagi dengan Q-nya. Jadi TR dibagi Q kemudian dikurangi TC per Q sekali P. Kali P, kali Q. Nah, kemudian TR per Q dikurangi ATC kali Q, ini berarti profitnya ya, sehingga kita bisa melihat dari nih gambar yang ada di sini, karena ini tadi rumusnya adalah bahwa profit itu adalah P dikurangi dengan ATC, berarti kan dia harus ada di bawah dari ATC itu menjadi pengurangnya ya. Ya, harus ada P-nya harus di atas ATC ya. Kemudian supaya bisa profit. Kalau misalnya ATC-nya lebih, maka dia akan merugi. Dikalikan Q, maka itu adalah besaran dari profitnya. Nah, kita bisa lihat tadi ya dari gambar yang tadi, bahwa dengan Q maksimum, nah kita bisa melihat ya, tadi kalau kenapa kok nggak di sini? Nah ini kan kalau pasar persaingan sempurna, kemudian mereka ketemu di titik ini, maka profitnya itu kecil. Nah kita bisa melihat di sini bahwa monopolis profit itu cukup besar karena kita lihat di sini average total cost-nya itu kurang dari ini P-nya, sehingga kita bisa melihat di sini ada warnanya nggak? Nah ini pada titik D, C, B, E ini adalah area dari keuntungan yang akan diperoleh oleh para monopolis ya, monopoli profit. Bisa dipahami nih? Kalau tadi pada saat pertemuan ini dibilang efisien, iya efisien. Tetapi ini kan di dalam satu kasus di mana ada barang substitusi. Kalau tidak ada barang substitusi ya mau listrik agak mahal atau mahal itu ya tetap aja kita harus langganan listrik karena kalau enggak ya kita harus misalnya ke kampus gitu ya untuk sekedar menghidupkan handphone kita dan sebagainya. Oke. Kemudian, nah kita bisa lihat bahwa monopolis itu akan menerima economic profit as long as price is greater than average total cost. Sehingga tadi kuncinya adalah bahwa kalau ATC mereka rendah, itu maka dia akan dapatkan profit yang cukup tinggi. Nah masalahnya, oke, nanti aja deh. Masalahnya ini tugasnya kuis Anda ya itu nanti. Oke, kita lihat di sini misalnya nih ya, kalau ada paten ya, saya misalnya punya satu paten apa yang bisa membuat ayam itu cepat tumbuh dengan eh, bagus gitu ya. Kalau ada paten, itu kemudian saya bisa menetapkan harga seperti ini para monopolis karena the only one people yang who has di teknik atau teknologi itu adalah saya sehingga saya bisa menetapkan harga seperti monopoli. Tetapi kalau misalnya katakan pengajuan paten itu 5 tahun dan ya sebetulnya orang lain bisa melakukan yang hal sama, tetapi karena saya diproteksi oleh government untuk mendapatkan hak sebagai satu-satunya produsen, maka saya bisa menetapkan harga sebagai monopolis. Nah, kalau nanti ini patennya itu expired ya, misalnya atau paten ini tidak berlaku lagi karena dianggap bahwa wah ini mengganggu kehidupan orang banyak lah gitu ya, sehingga government tidak memperpanjang paten saya, maka kemudian kita bisa melihat di sini bahwa siapapun yang punya teknologi itu bisa juga melakukan produksi. Artinya apa? Artinya di dalam pasar bahwa produk yang saya tawarkan itu bisa juga di ini ada barang-barang lain yang sama atau barang substitusinya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa produksinya itu bersama hanya perpotongan dari marginal cost saja dan pada saat ini kita bisa melihat ini volumenya itu lebih besar ya, competitive quantity, tetapi harganya dia nanti akan turun ya. Nah, kemudian welfare dari kesejahteraan dari apa? Welfare cost ya. Ya, kita bisa lihat bahwa para monopoli itu charge a price above the marginal cost dan dari konsumen tentu saja ini sebetulnya bikin kesel gitu ya karena harusnya kita bisa dapatkan dengan harga yang murah kemudian ternyata tidak. Ya sama lah seperti sekarang ini
Saya kemarin baru lihat bahwa orang itu ternyata, oh ini Mbak Ari ya. Mbak Ari itu sekarang kemarin barusan apa itu? Itu dikorek-korek hidungnya lagi. PCR ya? PCR atau swab antigen ya? Yang tadinya itu 200.000 karena tadi bukan karena patennya sih, tetapi karena misalnya sudah tidak diproteksi oleh government atau kemudian ada apa ya, ada protes dari masyarakat bahwa itu terlalu mahal, menjadikan biaya perjalanan menjadi terlalu mahal, dan para pelaku bisnis yang ada di transportasi juga protes, maka itu ternyata bisa diturunkan 80.000. Padahal selama ini kita itu harus bayar sekitar, saya pernah sekali itu 250.000. Itu kan berarti 3 kali lipat, sehingga itu adalah harga monopoli yang ditetapkan. Apalagi pada saat COVID-19 itu tinggi, itu harga Avigan itu ya, obat antivirusnya itu waktu itu anak saya rencana mau beli gitu ya, karena kena COVID itu satu itu berapa ya, 70.000. Dan sekarang harganya hanya belasan ribu, yang sama sekali tidak masuk akal gitu. Pada saat itu tidak banyak perusahaan yang bisa. Kemudian harga Avigan itu sangat tinggi, 65 sampai 70.000, bahkan ya itu tadi barangnya kosong karena mereka memang produksi itu kuantitinya ya ya mungkin karena waktu atau apa di bawah dari demand. Ya, kemudian kalau kita masih ya idealisme kita mengatakan ya kenapa begitu? Itu kan nyawa orang ya, tapi ya bisnis is bisnis ya. Ternyata yang kenyataannya di pasar itu kita hadapi seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat itu kan dari ini ya sisi konsumen, tetapi dari sisi produsen ya menjadikan bahwa high price itu menjadikan being a monopoly itu very desirable. Jadi sangat menyenangkan mungkin menjadi monopoli karena mereka bisa mendapatkan profit yang cukup tinggi ya. Ya, contoh itu tadi misalnya pada awal COVID itu banyak sekali orang yang juga mendapatkan keuntungan dari antigen lah, dari PCR, dari apapun obat-obatan itu ya. Oke, kemudian kita lihat di sini efisien ya. Nah, kita lihat ya, ini dari sudut pandang konsumen dan produsen. Eh, Kita bisa lihat ini demand ini kan menggambarkan apa yang cerminan dari perilaku konsumen ya. Sehingga kita bisa melihat pada satu sisi ketika demand itu lebih tinggi dari cost seller, ini adalah value bagi buyers ya. Ini kemudian ini cost-nya dari monopolis. Nah, monopolis itu mengapa kemudian mereka hanya pada efisien quantity? Karena kalau mereka produksi banyak, marginal cost-nya itu akan kemudian tinggi, dan dia bisa jadi tadi P-nya itu sudah sama dengan marginal cost, yang balik lagi ini akan menjadi di competitive market ya. Kemudian ada yang disebut dengan dead weight loss ya. Ini adalah karena tadi monopoli itu set harga above marginal cost karena dia harus samakan dengan ini ya demand, maka ada semacam ini ya area between consumer willingness to pay, keinginan konsumen untuk membayar, misalnya pada saat itu ya cukup PT juga ya, tapi kembali ya selalu kita kan membayangkan risikonya ya, kalau nggak minum obat ini nanti gimana-gimana, pas dapatnya COVID-nya, pas tubuh staminanya tidak cukup bagus dan sebagainya, sehingga willingness to pay-nya itu sebenarnya lebih rendah, kemudian dibandingkan ini dengan producer cost-nya. Nah, ini harus ketemu sama supaya bisa maksimal. Nah, karena ini ada perbedaan ini, maka disebut ada dead weight loss ya. Ini dead weight loss ini seperti ini. Nah, ini kan monopoli. Ini kita lihat ya, marginal cost dia ketemu dengan demand, ini adalah sebetulnya efficient quantity. Marginal cost pada saat ketemu dengan demand. Nah, tapi para monopolis ini dia memproduksi pada saat ini MC bersinggungan dengan MR, kemudian dia tarik.
Mengapa? Karena di sini profitnya ini cukup besar. Ada Mbak ya di sini? Oke. Ini ya, profit yang tadi cukup besar. Sementara sebetulnya willingness to pay masyarakat itu adalah di ini, di titik yang ketemu antara marginal cost dan demand. Sehingga ini disebut dengan deadweight loss. Ini adalah kerugian ya sebetulnya yang dirasakan oleh masyarakat karena mereka merasa tadi, aduh, kesal gitu ya harus bayar swab antigen uh, 200 berapa? Mbak Ari waktu itu bayar 200.000 sambil agak kesal gitu ya. Tapi kemarin ketika 80.000, she looks happy gitu karena ya oke lah untuk proses di apa? Mereka kan butuh juga bayar tenaga kesehatan, kemudian obat bahan kemikalianya itu juga harus dibayar. Tapi 80.000 itu it's okay lah buat buat dibayar sehingga tampak Mbak Ari ini pada saat itu lebih happy dibandingkan harus bayar 200 atau 250.000 ya. Nah, ini yang disebut dengan deadweight loss-nya itu tadi. Nah, kemudian dan ini kan menjadikan inefisiensi sebetulnya pada monopoli karena harusnya kita bisa dapatkan barang yang lebih murah, tetapi karena mereka produksi pada kuantiti tertentu sehingga barang itu menjadi mahal. Kalaupun konsumen itu, kalaupun para monopolis, anggaplah mereka tidak menetapkan harga yang tinggi, tetapi karena barang itu langka, ya para reseller, marketing channel ini kan kemudian akan melihat semua orang cari uh, swab uh, antigen atau kemudian ya Avigan, kemudian asiklovir dan sebagainya, maka mereka lah yang juga akan menjual dengan harga tinggi sehingga pada akhirnya sampai di tangan konsumen juga harganya lebih tinggi. Nah, ini mengapa ya? Karena ini monopolis memproduksi kurang dari quantity efisien yang diinginkan oleh masyarakat ya. Oke, ini seperti juga kalau ada teks ya, teks itu juga menjadikan produk itu tidak bisa terjual dengan jumlah yang diinginkan oleh masyarakat karena ada tambahan harga. Sehingga yang tadinya mungkin beli KFC itu bisa, tetapi karena ada tambahan harga yang harus dibayarkan, yaitu dari teks, maka menjadi jumlah orang yang mampu membeli KFC itu menjadi lebih sedikit. Nah, ini juga deadweight loss. Kemudian, nah sekarang kita lihat bagaimana cara government itu atau public policy ini ya untuk mengatasi berhadapan dengan para monopolis. Government itu bisa merespon dengan beberapa cara. Yang pertama adalah membuat monopolize industri itu menjadi kompetitif ya. Contohnya adalah misalnya kalau dulu di Indonesia di perindustrian pakan ya hanya adanya apa Cargill waktu itu Cargill kemudian ada lagi Pokpan dan ada lagi Java Confit. Nah sekarang yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan welcoming anyone yang memang mau masuk ke dalam industri pakan sehingga kita punya New Hope, kemudian ada Well Hope, ada Samsung, ada Wonokoyo, kemudian ada lokal, kemudian China juga cukup banyak di sini, sehingga dengan masuknya perusahaan-perusahaan pada industri itu menjadikan tadi yang monopoli itu menjadi lebih kompetitif karena mereka sudah bersaing satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah meregulasi behavior of monopolies. Mereka diatur bisa dengan melakukan penetapan harga, misalnya contoh seperti PLN, ketika mereka akan menaikkan harga, tentu saja mereka harus melapor kepada DPR ya, kalau nggak salah wakil rakyat, karena ini kan government own ya. Jadi tidak kemudian semata-mata mereka bisa naikkan harga ya. Kemudian bisa juga turning some private monopolies into public enterprises. Ini salah satunya yang dilakukan di industri poultry adalah dengan atau di industri peternakan dengan membuat satu uh, apa, uh, berdikari ya kalau nggak salah. Mereka juga di BUMN yang kemudian memproduksi pakan dan sebagainya walaupun tampaknya ya belum seefisien yang swasta. Atau
doing nothing, membiarkan itu mekanisme pasar yang akan bekerja. Oke, kemudian kalau kita lihat ada beberapa juga hukum yang mengatur, yaitu yang disebut dengan antitrust law, ya. Antitrust law itu boleh dengan adanya ini, hukum ini, maka government itu boleh mencegah adanya monopoli power, sehingga kalau kita lihat beberapa perusahaan yang memang menguasai pasar, misalnya contoh di mie instan itu Indomie itu menguasai 70% ya, tetapi mereka selalu akan memberikan ini, memberikan peluang pada yang lain, tapi boleh mainan tapi jangan gede-gede gitu ya. Karena kalau enggak dia juga akan kena antitrust law. Bukan tidak mungkin bagi seorang Indofood gitu ya untuk beli perusahaan mie yang lainnya yang ada di Indonesia, tapi ya demi ini supaya dia tidak sendiri tidak menjebak dirinya masuk pada pasar monopoli, maka ya berbagai strategi bisnis itu dilakukan. Kemudian ini biasanya juga ada government itu bisa promote competition, misalnya dengan prevent merger, tidak boleh merger itu bergabung ya. Misalnya seluruh perusahaan mie instan itu bergabung menjadi satu, menjadi apa misalnya Indonesia Food. Nah, itu juga tidak bisa jadi tidak diperbolehkan karena mereka akan cenderung menjadi monopoli. Kemudian membolehkan juga government untuk memecah perusahaan sehingga kalau kita lihat sebetulnya seperti Indofood itu kan dia punya Supermie, punya Indomie, punya mie yang lain. Nah, ini head corporate-nya satu tetapi mereka menghindari terlalu besar sehingga mereka memecah sendiri dulu sebelum dipecah oleh perusahaan. Kemudian ya ini ada prevent juga untuk performing activities sehingga market menjadi less kompetitif. Misalnya polusi harga dan sebagainya. Oke, ini ada beberapa dua contoh ya antitrust law Anda bisa cari tapi ini memang di Amerika ya. Kurang lebih di Indonesia walaupun belum seketat itu tetapi ada juga aturan, kemudian etika yang mengatur bahwa perusahaan sebaiknya tidak boleh dan karena belum ada aturan yang cukup jelas, memang kemudian terjadi misalnya kalau di Indonesia ada demo dan sebagainya itu ya karena orang merasa teraniaya lah di dalam industri sehingga apalagi kalau ini yang kecil-kecil ya, kemudian mereka melaporlah pada government, DPR dan sebagainya. Oke, kemudian ini government juga bisa meregulasi harga, contohnya misalnya dengan menetapkan bahwa hargamu nggak boleh segitu, harga harus sama, misalnya equal to marginal cost. Nah, kalau equal to marginal cost berarti kan di sini si apa si monopoli itu harus menetapkan bahwa dia harus efisien. Dengan pemerintah mengatur harga itu sebetulnya juga mendorong bahwa PLN itu nggak boleh semena-mena untuk menetapkan harga dengan alasan bahwa kosnya tinggi, tetapi bagaimana caranya bahwa di dalam itu mereka bisa produksi listrik dengan biaya murah ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini contoh ya. Ada regulated price, ini misalnya marginal cost dengan demand, sementara average total cost. Sehingga satu-satunya cara di sini adalah mengkaji kembali apakah ini memang bisa nggak diturunkan. Sekarang yang jadi isu besar itu kan salah satu isu adalah Garuda merugi ya. Nah, tapi ini kaitannya adalah pada pandemi. Tapi rasanya setahu saya kinerja Garuda itu sebagai eh, government owned by government maskapai penerbangan ini juga tidak terlalu menggembirakan dari dulu ya. Sehingga itu mengapa kemudian presiden tuh marah besar karena harusnya kan seperti Garuda itu mereka bisa lakukan efisiensi dengan baik. Tapi kalau kondisi sekarang ini ya karena pandemi orang terbang itu kan tidak banyak juga ya. Oke, kita bisa lihat di sini kalau average total cost-nya lebih tinggi, ini maka yang terjadi adalah loss. Sehingga ini yang harus diperhatikan dan ini yang menjadikan sebetulnya kinerja mereka itu kurang bagus ya. Oke, regulation. Ya, ini tadi sudah berarti regulator. Ya, ini tadi sudah. Oke, nah
beberapa misalnya daripada mengatur private firm, maka pemerintah itu biasanya juga melakukan monopoli. Tapi kalau pemerintah yang melakukan monopoli kan di sini mereka lakukan untuk eh, masyarakat, untuk warga negara gitu ya. Misalnya apa itu postal service, post office, kemudian di Indonesia lagi misalnya apa kereta api ya, itu dilakukan oleh pemerintah. Atau bisa mereka juga doing nothing ya, doing nothing atau membiarkan kemudian membiarkan tadi small compared to imperfect ini berhadapan dengan monopoli ini yang menunjukkan bahwa ada public policy yang belum bagus. Nah, satu hal lagi di sini adalah price discrimination. Ini adalah business practice yang dilakukan tadi untuk memberikan harga yang berbeda meskipun mereka memproduksi pada tingkat biaya yang sama pada customer pada waktu yang sama ya. Misalnya beli tiket itu kadang-kadang kan ada promonya nih, Anda dapat promo, saya enggak. Nah, itu ada price discrimination. Misalnya kalau pelajar bisa dapat potongan berapa? 25% misalnya. Nah, sementara yang bukan pelajar berbeda. Itu namanya price discrimination ya. Kemudian kita lihat ya price discrimination itu bisa increase monopolis, tetapi dia juga bisa mereduksi tadi dead weight loss. Dibandingkan tadi kalau hanya ketemu di marginal cost nanti under di apa ATC tadi, kemudian perusahaan menjadi merugi, tetapi kalau tinggi yang muncul adalah dead weight loss. Sehingga dengan price discrimination itu polinya juga happy karena mereka dapat profit, tetapi masyarakat juga merasa happy karena bagi yang tidak mampu, maka mereka akan mendapatkan harga yang berbeda. Contoh misalnya kalau kereta api itu lansia, itu kan asumsinya adalah mereka sudah bukan di usia produktif, sehingga mereka mendapatkan potongan harga ya. Nah, ini oke. Nah, kira-kira gini, kalau misalnya di ini kan tadi ya, ya ada profit, tetapi kalau di apa di dijual di quantity sold seperti ini, maka ada dead weight loss yang ditanggung oleh masyarakat. Kemudian ini keuntungan masyarakat ya. Kemudian kita lihat kalau sekarang dibuat price discrimination, maka kita bisa melihat bahwa profitnya adalah seperti ini. Jadi profitnya juga naik, tetapi kemudian kita lihat dead weight loss-nya itu menjadi profit. Orang menjadi lebih happy karena ini bisa diproduksi sesuai dengan harapan masyarakat, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka memberikan price discrimination. Contoh seperti listrik. Listrik yang langganan berapa itu? Listrik itu berapa sih? 2.200 ada, 1.300 ada, terus apa ya, kurang dari 1.300 itu ada enggak ya? Tapi ada kayaknya, tapi itu dijual dengan harga yang murah karena asumsinya adalah orang yang berpenghasilan cukup pasti dia akan membutuhkan listrik yang lebih banyak sehingga asumsinya adalah pada orang yang berlangganan listrik dengan kapasitas lebih tinggi, maka dia akan ditetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang rendah. Biasanya kalau kita beli dalam volume besar itu kan dapat potongan, tetapi dalam listrik, dalam kasus monopoli di sini, bahwa orang yang beli dalam volume besar itu justru dia ditetapkan harga yang tinggi. Sehingga di sini kita bisa lihat si monopolinya, si PLN-nya happy, tetapi masyarakat yang memang tidak mampu untuk berlangganan listrik dengan harga yang tinggi, kemudian mereka dapatkan dengan harga yang murah. Oke, ini contohnya movie tickets untuk pelajar, airline prices misalnya untuk pelajar juga bisa. Jadi kalau pulang kampung asal, tapi memang ada pemberlakuannya ya. Beli jauh-jauh hari, kemudian tunjukkan kartu pelajar Anda atau kartu lansia atau KTP yang menunjukkan seseorang lansia atau tidak, begitu. Mereka akan dapatkan potongan, kemudian diskon, kemudian bantuan finansial untuk apa kalau sekarang lagi keluar nih PKH dan BPNT ya, bantuan pangan non tunai, kemudian ada quantity diskon, misalnya
beli semakin banyak, tapi kalau PLN tadi tidak ya, daya semakin besar harganya tinggi, beli semakin banyak dia akan diberikan harga yang lebih baik sehingga mendorong orang lebih baik. Saya lagi lihat nih ada misalnya, tapi ini tidak relevan dengan ini ya, monopoli. Misalnya beli panci 2 itu ternyata diskonnya lebih gede, sehingga saya lagi mempertimbangkan mau beli 2 atau 1. Nah, itu contoh dari diskon ya. Itu dalam rangka supaya orang kemudian beli lebih banyak. Kemudian electricity rate tadi, PLN tadi ya. Oke, nah conclusion how to prevalence of the monopoly ini ya, kita lihat problem ini bisa kita lihat sebagai berikut bahwa monopoli ini adalah hal yang common, kemudian mereka have control over their prices karena mereka punya ini ya, punya mampu menetapkan harga, tetapi bisa mereka melakukan harga ini pada differentiated product. Kemudian ini ada yang ini monopoli itu dengan power yang cukup besar itu memang jarang ya pada contohnya. Kemudian umumnya mereka juga dikontrol oleh government dan beberapa barang itu memang truly unik ya seperti kereta api dan sebagainya. Oke, berikutnya saya rasa summary-nya. Baik, mudah-mudahan ini sudah jam 12:04. Mbak Ari mungkin bisa ditambah 15 menit ya. Materi saya kuisnya singkat saja. Ya, Anda boleh lihat di sini, boleh sama ini persis tadi. Waktunya 1 jam, enggak nyampe 1 jam ini udah selesai nih. Kalau Anda mendengarkan dengan baik tadi. Oke. Sudah? Kita kuis ya, biar anget, biar baca gitu ya. Sudah terbaca soalnya? Ini kuis. Sudah, Bu. Baik, silahkan nanti 1 lembar, maksimal 1 lembar. Nanti kalau yang 2 lembar saya kurangi nilainya ya. 1 lembar saja, spasi 1,5, fontnya normal saja, jangan dikecil-kecilin. Kemudian upload di Seamaster jam berapa ya? 12.15, cuma 2 soal tuh. Untuk soalnya ditulis nggak ya, Bu? Oke, di Seamaster sih sudah ditulis Mbak Ari. Jadi Anda kalau mau download di sana, boleh kemudian jawab di bawahnya. Oke? Baik, Bu. Ya, baik. Anda mau ditutup atau saya tungguin ngerjainnya? Saya nunggu boleh, ditutup boleh. Ditutup aja, Bu. Boleh, oke, silahkan download ya. Bagi yang belum silahkan difoto, jadi bisa lihat Mbak Ari minta tolong ditambah 15 menit ya waktunya. Baik, saya rasa begitu. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih.